Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi ya yang lanjutan dari limit trigonometri, yaitu materi tentang limit trigonometri menuju tak hingga. Kita punya beberapa rumus dasar untuk limit trigonometri menuju tak hingga ya. Rumus dasarnya di sini ada 5. Ya, yang pertama sin X per X ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari sin X per X itu sama dengan 0. Karena apa? Nah, kalau X-nya menuju tak hingga, berarti sin X itu punya nilai ya. Kita tahu bahwa fungsi sin X itu dia kontinu, punya nilai dimanapun. Kemudian kalau dibagi dengan tak hingga ya, berarti sebuah bilangan dibagi dengan tak hingga, maka nilainya sama dengan 0. Dan kedua, limit X menuju tak hingga dari cos X per X. Ini juga ya, fungsi cos X dia kontinu, berarti cos X-nya punya nilai tertentu dibagi dengan bilangan yang sangat besar, yaitu tak hingga ya, maka sama dengan 0. Ketiga, limit X menuju tak hingga dari cos A per X ya, dari cos A per X sama dengan 1. Karena apa? Ya, cos A per X A dibagi X, sesuatu ini konstanta dibagi dengan tak hingga menjadi 0, cos 0 sama dengan 1. Kemudian yang keempat, limit X menuju tak hingga dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Kok bisa seperti ini ya? Caranya kita bisa pahami di sini ya. Ini kita coba nomor 4 ini, kita misalkan A per X itu adalah, atau sa per X-nya saja itu misalkan Y sama dengan 1 per X. Maka kalau X-nya menuju tak hingga, Y-nya menuju 0. Nah, bentuk nomor 4 ini kita ubah menjadi limit yang awalnya X menuju tak hingga menjadi Y menuju 0 dari sin A kali Y. Karena di sini A per X maka menjadi A kalikan Y, karena Y sama dengan 1 per X. Nah, B per X sama dengan B kali Y. Kemudian kita punya bentuk dasar untuk yang dulu kita pelajari X menuju 0, sin X per X adalah 1. Maka di sini menjadi sin AY per BY sama dengan A per B ya. Kemudian nomor 5 yang tentang tangen ya. Di sini limit X menuju tak hingga tangen A per X per B per X sama dengan A per B. Nah, dari nomor 4 sama nomor 5 nanti setiap soal yang kita temui gitu ya, kita upayakan ada muncul bentuk dasar yang seperti ini. Sin A per X per BX, tangen A per X per B per X gitu ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, limit X menuju tak hingga dari sin 3X per 4X. Nah, ini berarti kita pakai yang nomor 1 ya, nomor 1 nilainya adalah 0 ya. Sin 3X punya nilai tertentu dibagi menjadi 4 kali tak hingga berarti 0. Nomor 2, cos 3X per 2X juga sama dengan 0 ya. Ini cos 3X-nya tertentu dibagi dengan 2X ya. Bagi dengan 2 kali tak hingga sama dengan 0. Kemudian nomor 3, limit X menuju tak hingga dari cos 3 per X. Nah, ini berarti sama dengan bentuk dasar yang ketiga tadi ini, cos A per X sama dengan 1 ya. Nah, ini 3 dibagi 0, 3 dibagi tak hingga ya. Berarti menjadi cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Nomor 4, limit X menuju tak hingga sin 3X per 4 per X. Ya, sin 3 per X per 4 per X. Nah, ini dengan ini. Berarti tinggal lihat koefisiennya ini 3 sama 4. Berarti 3 per 4. Nah, 5, limit X menuju tak hingga tangen 4 per X per 2 per X. Nah, tinggal lihat ini 4 per 2 sama dengan 2. Ya, kalau nomor 4 ya, nomor 4 ini kita misalkan ya, misal Y-nya sama dengan 1 per X, maka Y akan menuju 0 ya, untuk X-nya menuju tak hingga. Ini kita misalkan menjadi bentuknya diubah, limit Y menuju 0 dari sin 3Y per 4Y sama dengan 3 per 4. Nah, ini seperti konsep kita yang pertemuan sebelumnya itu ya, yang limitnya menuju 0, Y-nya menuju 0. Kemudian nomor 6 ya, nomor 6.
limit X menuju tak hingga X kalikan sin 4 per X. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk dasarnya tadi. Dasarnya adalah yang kita punya adalah yang nomor 4 seperti ini. Sin A per X per B per X. Jadi munculnya adalah yang atas ini, ya, pecahan, di bawah juga pecahan. Maka ini kita upayakan. X itu bisa ditulis menjadi seperti ini. Sin 4 per X per 1 per X. Kan ini X-nya diubah jadi per 1 per X. Sehingga kita punya 4 per 1. Ya, 4 per 1 berarti sama dengan 4. Nomor 7. Limit X menuju tak hingga dari X pangkat 2 sin 4 per X kali tan 6 per X. Nah, ini kita ubah yang ini X kuadratnya menjadi ini. Nah, 1 per X dan 1 per X di bawah ini. Ini kan kalau kita operasikan sama ya nanti ya. Nah, ini menjadi sin 4 per X kali tan 6 per X per 3 kali 1 per X kali 1 per X. Sehingga nanti dikumpulkan. Nah, yang sin 4 per X dengan 1 per X. Berarti 4 per 1, 4. 6 per 1, 6. Nah, di bawahnya masih ada angka 3. Berarti sama dengan 4 kali 6 per 3 sama dengan 8. Nah, yang nomor 8. Limit X menuju tak hingga cos kuadrat 2 per X tan 6 per X. Itu. Nah, di sini ya, kita sebenarnya punya sifat ya anak-anak. Punya sifat di dalam limit ya dulu. Nah, limit fx per gx itu sama dengan limit fx per limit gx gitu ya. Maka di sini ini ya, soal yang di sini ini sama dengan limit x menuju tak hingga cos kuadrat 2 per x per tangen 6 per x. Ini x-nya dibawa dalam bentuk 1 per x. Kita ubah penulisannya. Ini berarti sama dengan cos kuadrat 2 per tak hingga itu 0. Cos kuadrat 0 per ininya sendiri nilainya adalah 6 per 1. Maka 6 sama dengan 1 kuadrat per 6 sama dengan 1 per 6. Selanjutnya nomor 9. Limit X menuju tak hingga tangen kuadrat 8 per X per 1 min cos 2 per X. Nah, ini kita upayakan. Karena tangan itu temenannya dengan sin. Maka ini yang cos kita ubah menjadi bentuk sin. Nah, tangen kuadrat 8 per X per ini cosnya, cos 2X kita ubah ya, cos 2 per X maksudnya. Kita ubah. Kita ingat di sini cos 2X itu kalau berhubungan dengan sin adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kalau ini awalnya cos 2 per X maka menjadi 1 min 2 sin kuadrat 1 per X. Jadi setengahnya ya. Kemudian 1 sama satunya kita coret habis. Kemudian ada min 2 berarti tinggal 2 ya. Positif 2. Maka menjadi tangen kuadrat 8 per X per 2 sin kuadrat 1 per X. Ini ada bentuk kuadrat, ini kuadrat. Penulisannya bisa kita buat tangen 8 per X kuadrat per 2 kali sin 1 per X kuadrat. Sama dengan ini setengah kalikan tangan 8 per X per sin 1 per X. Berarti setengah kali 8 per 1. 8 dikuadratkan. Berarti kita punya 32 di sini ya. Jadi kita ubah kalau ketemu cos ya. Kemudian nomor 10. Limit X menuju tak hingga sin 3 per X ditambah sin 5 per X per tangan 2 per X minus tangan 3 per X. Nah ini karena kita harus bawa bentuk dasar menjadi sin A per X per B per X begini, maka kita munculkan ada 1 per X di sini. Sama-sama dibagi dengan 1 per X ya. Di pembilang kita bagi 1 per X, di penyebut juga kita bagi dengan 1 per X ya. Pembagian dengan ini kan berarti ini tidak mengubah soal ya. Ini menjadi tetap soalnya gitu ya. Nah, kemudian ini sin 3 per X dibagi 1 per X ya, bentuknya menjadi ini. Kemudian ditambah 5 per X bagi 1 per X. Berarti 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian 5 per 1 sama dengan 5.
kemudian tangen 2 per X per 1 berarti 2 ya, minus 3 per 1. Nah ini 3 plus 5 per 2 min 3 ya, berarti min 8 di sini ya. Kemudian soal nomor 11 ya. Akar 8x nya, limit x menuju hingga akar 8x kalikan cos 4 per akar x kali sin 3 per akar x. Kita ingat bahwa akar AB, ya, akar AB sama dengan akar A kali akar B ya. Di sini kita upayakan kalau yang cos 4 per akar X ini kan berarti sama dengan 1 ya kalau kita substitusikan, karena 4 per akar X nanti sama dengan 0. Nah yang kita lihat kemudian yang akar 8X kali sin 3 per akar X. Nah kita mau ubah pengerkalian ini bentuknya ya. Di sini limit X menuju hingga cos 4 per akar X kali sin kali limit X menuju hingga akar 8X sin 3 per akar X. Nah yang akar ini, akar 8X itu kita pecah. Akar 8X itu sama dengan akar 8 kali akar X. Nah 1 kali limit X menuju hingga akar 8 kali akar X kalikan 1 per kalikan limit 3 per akar X. Nah yang ini kita bawa ke sini, ini menjadi ini ya, limit X menuju hingga akar 8 kalikan sin 3 per akar X per 1 per akar X. Nah ini tinggal 3 per 1, berarti akar 8 kali 3, 2 akar 2 kali 3 sama dengan 6 akar 2. Jadi ini mengupayakan bentuk ini dinyatakan dalam bentuk yang tadi ya, sin A per X per B per X, maka muncul ini. Kemudian limit X menuju hingga dari 1 min cos 4 per X per 1 per X kali tangen 6 per X. Nah ini kita ubah cos 4 per X nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2 per X ya. Jadi ini separuhnya ya. Kita punya rumus yang cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Kemudian ini yang pembilang menjadi 2 sin 2 per X karena ini kuadrat ya, berarti menjadi kita jadikan 2 sin 2 per X kali sin 2 per X. Yang ini nanti sama ini ya, ini 2 kalikan sin 2 per X per 1 per X. Ini dengan ini gitu ya, kemudian ini dengan di sini ini. Nah 2 kali 2 per 1 kalikan 2 per 6 ya, sama dengan 4 per 3. Nah ini untuk latihan soalnya, nanti bisa kalian kerjakan ya. Yang second ya diubah menjadi untuk yang lainnya, sehingga yang kotangan juga diubah gitu ya. Nanti kita bisa peroleh nilai-nilai dari soal-soal berikut ini. Nah ini adalah salah satu bahan yang akan kita gunakan nanti untuk PHP ya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.